Baik, saya langsung ke Kang Yayat ini. Ya. Kang Yayat, Gimana, temanya Mas ini Reza? menarik, ekonomi Ya. dan kesejahteraan sosial. Ini soal perut rakyat ini, Ya. Kang Yayat. Jadi apa yang perlu dipertajam oleh para pasangan calon ini dengan tema dalam debat kali ini? Kalau mau dipertajam, kita bedakan dengan debat pertama yang normatif, yang biasa-biasa saja. Kedua, ada yang greget nggak? Ada isu-isu krusial nggak yang akan diangkat gitu kan? Ya. Jadi jangan terkesan pada konteks sosial ekonomi itu berujung pada awal debat pertama. Bantuan, 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 bantuan. Seakan-akan para warga Jakarta ini punya kapasitas untuk bangkit, untuk tumbuh. Jadi kalau debat ekonomi kesannya jangan terlalu populis. Oke. Harus bisa ada sedikit konkretnya apa? teknokratisnya. Oke. Misalnya contoh ya, mohon maaf ya, Ya. dulu waktu masanya Pak Anies sama Pak Ahok, itu misalnya OKOC. Apa bentuknya? Atau misalnya konteks-konteks ekonomi digital. Kedua misalnya contoh, apa yang bisa langsung bisa dilakukan dan dirasakan dalam 5 tahun ini. Karena berbicara sosial ekonomi, itu ada waktu yang menjadi persoalan constraint-nya di dalamnya. Misalnya contoh, apakah gubernur bisa menjanjikan ada penyerapan angkatan kerja dalam skala besar? Oke. Nah itu agak sulit kalau pemerintah, tapi bagi swasta gampang. Contohnya misalnya apa? Penyerapan untuk misalnya mohon maaf ya, angkutan online. Itu provider cukup membuat aplikasi yang bekerja masyarakat. Nah sekarang mampukah pemerintah membangun satu ekosistem yang ternyata langsung dirasakan? Nah kalau orang merasakan sekarang misalnya dengan sistem yang ada, misalnya sistem angkutan online itu terlalu katakanlah memeras para pekerjanya, ada nggak sistem ekonomi baru dengan sistem digital yang dibuat oleh pemerintah? Kesannya kan sekarang kan Pemprov DKI kurang begitu greget membangunnya. Jadi debat pertama normatif ya menurut Anda ya? Masih cari aman? Cari aman. Oke. Nah sekarang yang kedua, isu yang paling menarik biasanya di Jakarta tuh isu apa? UMP. Itu selalu berdebat antara kelompok-kelompok yang menginginkan adanya kenaikan upah minimum. Nah berapa DKI? Dan DKI itu selalu menjadi indikator untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Betul, Jadi betul. para gubernur ini dalam konteks sosial ekonomi ini, saya lebih cenderung jangan terbentur pada konsep lagi deh. Tapi dibutuhkan pada konteks keberaniannya. Apa gagasan dia yang ibaratnya tuh gaspol misalnya kan. Nah, kedua, pada konteks komitmennya. Nah, itu kan lebih jelas, lebih terukur bagi kita untuk melihat. Jadi kalau debat sosial ekonomi jangan terjebak lagi pada konteks janji-janji surga. Akan ini, akan ini, akan ini. Karena ada pola pragmatisme yang cenderung dalam konteks politis, saya janjikan ini, Anda bisa misalnya memenangkan saya. Tapi yang terlihat bukan pada proses pilkadanya. Jika sesudah terpilih nanti, apa program-program merasakan? Karena sekali lagi, apa yang dijanjikan oleh gubernur ini akan masuk kepada RPJM-nya. Dalam konteks program-program kegiatan. Nah, jadi debat kedua ini sudah harus jelas, maunya apa ketika terpilih nanti seperti itu ya? Nah, itu yang harus kita wujudkan. Master Alma? Siap. Nah, ini mungkin bisa menjawab ini Master Alma. Apakah sudah ada punya, apakah pasangan Dharma Kun ini sudah punya gambaran yang jelas konkretnya seperti apa ini terkait dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial? Jadi kita ada program Bang, namanya program ekonomi getuk tular adab GTA. Nah ini getuk tular adab ini Bang, ekonominya ini benar-benar kita mau balik ekonomi Pancasila Bang. Ekonomi gotong royong Bang. Nanti biar Bang Dharma yang menjelaskan itu. Jadi saya hanya kulitnya aja nih Bang ya. Nanti setelah GTA ini Bang, program ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong ini, kita akan membuat di Jakarta Bang. Nih bocorannya dikit nih ya. Bocoran nih. Kita akan membuat mega koperasi adab Bang. BUMD, UMKM, semuanya di situ Bang. Dan dahsyatnya adalah, nih biar menjadi rekam jejak digital nih. Pertama kali tim Dharma Kun yang menyatakan ini. Ya biar nggak dicontek sama sebelah saya. Jadi kita akan nanti Bang konsepnya menggunakan sistem blockchain Web3 Bang. Ini yang belum ada yang disinggung oleh sebelah saya ini. Jadi bukan cuma kartu Jakartaku Aman ya yang saya kantongin terus ini gitu ya, tapi nanti kita betul-betul membina ekonomi Pancasila ya, ekonomi yang beradab, yang bergotong royong, fokus untuk 820.000 miskin dan nganggur, ya Bang, dan semuanya harus berkeadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta yang berKTP Jakarta. Tadi sempat disinggung oleh Kang Yayat soal para pekerja informal begitu. Terobosannya seperti apa?
Terobosannya Bang, kita buka lapangan kerja sebesar-besarnya tuh Bang. Karena mega koperasi adab tadi itu membuat BUMD, UMKM itu padat karya Bang. Kita akan membuka lapangan-lapangan kerja baru, kita akan membuka super apps ya, yang nanti akan bisa membuat warga Jakarta yang 820.000 miskin dan nganggur tadi langsung dapat kerjaan Bang. Ya, target kami 1 sampai 2 tahun beres tuh. Masalah nganggur, masalah yang kantongnya kosong tadi, kantongnya nggak berisi ya, yang masalah perutnya lapar, itu kita mau fokus di 1 sampai 2 tahun udah harus beres. Ya, dan anggaran kita cukup Bang. Oke. Iya. Sebelum saya kembali ke Kang Yayat, ya, Iya. kita ke Bang Iwan dulu. Bang Iwan, Iya. kalau dari paslon nomor urut 3, Pramono Rano ini seperti apa sebenarnya solusi konkret terhadap permasalahan di Jakarta, khususnya dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, Bang Iwan? Ya, kalau ekonomi tentunya bagaimana meningkatkan perekonomian rakyat, kan begitu. Nah, bagaimana menambah pendapatan masyarakat dan mengurangi bebannya. Tentunya ekonomi, kita akan membuka investasi sebesar-besarnya, ya, dengan investasi yang terintegrasi di Jaki. Jadi kita tidak ada membuat yang baru. Jadi supaya kita langsung bekerja, maka sistem-sistem yang lama itu seperti Jaki yang sudah berjalan sudah bagus, ya, di mana ada keluhan juga dari pemerintah pusat bahwa terlalu banyak sistem. Jadi kita yang sistem yang ada kita perkuat, kita satukan menjadi satu, investasi itu dipersingkat. Ya, semuanya dipersingkat karena memang tagline kita kan apa? Jakarta menyala, kagak ribet. Jadi semuanya kita buat kagak ribet. Begitu. Nah, nanti kita akan mengentaskan kemiskinan. Bagaimana caranya? Salah satunya yang belum pernah ada, tetapi di Indonesia ada, namanya Indonesia Fund. Nanti juga ada Jakarta Fund. Dengan pembiayaan di Jakarta Fund, kita bisa membuka 500.000 lapangan kerja. Ya. Dengan membiayai UMKM sekitar 300 miliar itu setahun, itu mayoritas 75% adalah wanita. Nah, kita juga nanti akan mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru seperti Kepulauan Seribu. Kita akan kebutuhan dasar air dan listrik nanti kita akan penuhi sehingga terbangunlah hotel-hotel. Hotel-hotel dan kemudian meningkatkan perekonomian rakyat. Jadi orang tidak langsung begitu weekend, langsung ke Bali atau ke Singapura atau ke Kuala Lumpur. Baik. Nah, yang paling penting itu, khusus weekend, hotel itu sepi Mas. Sehingga PAD kita itu menjadi sangat rendah. Dan weekday itu hotel-hotel penuh di Jakarta, karena banyak seminar dan di sini ada pusat ekonomi. Weekend itu nanti kita akan banyak mengadakan konser, pertunjukan, ketika weekend, sehingga orang-orang daerah atau luar negeri itu akan datang sehingga hotel-hotel itu penuh di Jakarta pada saat Sabtu dan Minggu. Begitu Mas Reza. Baik. Menurut data atau catatan saya ini, Jakarta kan berkontribusi 17% ya pada perekonomian Indonesia. Yes. Kalau menurut Master Alma ini, kenapa ini tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat Jakarta, terutama kelas menengah? Ya, karena Bang, fundamentalnya nanti dijelaskan Bang Dharma ya. Karena ada middle income trap Bang. Jebakan penghasilan menengah Bang. Nah, inilah jahatnya politik ekonomi global yang nanti akan dibahas tuntas sama Bang Dharma. Ini akan jadi surprise. Maka warga Jakarta dengarkan Bang Dharma baik-baik supaya tidak kena middle income trap, tidak kena jebakan penghasilan menengah, dan kami akan berikan solusi sedetail-detailnya malam hari ini. Kita akan bahas tuntas, bahkan agen-agen asing itu akan kita bongkar Bang. Kita bongkar tuh agen-agen asing yang menghancurkan ekonomi kita Bang. Ya, ekonomi tumbuhnya luar biasa tapi rakyat miskinnya makin banyak Bang. Ya, ekonominya kata Abang tadi 17% tapi rakyat miskinnya bertambah, penganggurannya bertambah, PHK-nya masif. Ya, ini namanya middle income trap tadi Bang. Karena jebakan dari politik ekonomi global Bang. Dan ini ada agennya di Indonesia Bang. Bang Ada Dharma, agennya di Indonesia? Ada agennya. Anda yakin? Yakin. Bang Dharma tahu persis. Beliau intelijen. Bang Iwan, Anda melihat apakah ini masalahnya soal middle income trap tadi? Apakah Anda setuju dengan pernyataan dari Master Alma? Itu adalah salah satunya. Suka apa tidak suka, memang pertumbuhan ekonomi kita kan hanya sebesar 5%. Saya ini seorang ekonom juga. Kalau pertumbuhan 5% itu sebenarnya pemerintah tidak ikut andil di dalamnya.
masyarakat jual beli saja itu sebenarnya dengan jumlah penduduk sebesar ini, maka kita akan mencapai 5%. Pemerintah itu sudah dianggap bekerja kalau dia mencapai angka pertumbuhan 6 atau 7% dalam 1 tahun pertumbuhan ekonomi. Dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% aja, 6 sampai 7 ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.